makan hidup yang sehat dan bermanfaat? Inilah Bincang Sehat bersama Elisa FM. 103.9 Elisa FM. Selamat siang sahabat Elisa, jumpa kembali di siang hari ini di Talkshow spesial di Bincang Sehat ya, dengan satu temanya obesitas dan cara awet muda. Nah, tergabung di live Zoom siang hari ini ya sahabat Elisa ya. Ada narasumber juga yang sudah tergabung di sini. Ada Dr. Harjanto Anggahusada, dokter ahli obesitas dan anti-aging yang berpengalaman selama 23 tahun. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu. Iya, di sini ada Ajeng, dokter. Oh ya, Ajeng. Iya. Nah, untuk sahabat Elisa yang siang hari ini sudah bergabung ya, satu informasi buat sahabat Elisa, akan ada seminar mengatasi obesitas dan cara awet muda di Grand Wahid Hotel pada hari Rabu besok tanggal 26 Juli mulai pukul 18 sampai dengan mulai 18 sampai dengan selesai. Dan untuk reservasinya sebesar Rp100.000 akan mendapatkan fasilitas snack, produk diet senilai Rp125.000, kemudian konsultasi kesehatan gratis, pengobatan mah gratis, dan pemeriksaan mikrosirkulasi pembuluh darah. Nah, sahabat Elisa bisa menghubungi di nomor WA-nya di 0813 2966 4160. Nah, di siang hari ini sudah hadir di live Zoom-nya Radio Elisa FM, sahabat Elisa ya, Dr. Harjanto. Dan untuk sahabat Elisa boleh bergabung juga di line WA dan line teleponnya, atau juga live Facebook Radio Elisa FM, boleh langsung bertanya di sana. Nah, dokter, untuk langsung ke Dr. Harjanto. Ajeng panggilnya dokter siapa ini? Dr. Har aja. Oh, Dr. Har, oke. Dr. Har sudah berapa lama ini praktek dan juga prakteknya di mana? Silakan, dokter. Saya sudah 23 tahun sejak tahun 2000 ya, di Solo dan di Jakarta. Oke. Di Jalan Muhammad Yamin 74 sama di Mall Kelapa Gading, Mall of Indonesia Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke. Jadi untuk sahabat Elisa yang bertanya, Dr. Har praktek di mana, di Solo dan di Jakarta ya. Nah, karena kita ngebahas tentang obesitas dan awet muda, pastinya kita akan mengulik apa sih itu sebenarnya obesitas ya. Nah, dokter, langsung saja ya, sebagai dokter yang sudah berpengalaman bahkan 23 tahun ini, sebenarnya apa sih dokter obesitas itu? Obesitas sebenarnya adalah penumpukan lemak yang berlebihan, yang bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi akumulasi lemak abnormal atau berlebih yang menimbulkan risiko bagi kesehatan. Itu menurut WHO ya, definisi. Oke. Jadi yang namanya obesitas itu adalah penumpukan lemak yang pastinya akan berbahaya buat kesehatan gitu ya, Dokter Har ya. Oh ya. Nah, tapi sebenarnya ada dua. Yang satu adalah numpuknya di kulit, di bawah kulit, itu masih aman. Yang kedua, yang bahaya adalah kalau numpuknya di rongga perut, rongga dada. Itu yang dinamakan visceral fat, lemak yang ada di rongga perut, rongga dada, yang melapisi hati, ginjal, usus, kemudian termasuk jantung kita. Itu yang berbahaya. Karena nalarnya gini, semua organ dalam tubuh kita ini itu kan hidup ya. Jadi kalau diberi tumpukan lemak sekian banyak, yang itu menyebabkan organ-organ tadi sulit untuk bergerak, sulit untuk bernapas gitu. Sehingga akan terjadi banyak peradangan. Sehingga biasanya organ-organ itu akan bermasalah. Misalkan hatinya jadi berlemak, ya, kemudian juga pankreasnya jadi mengalami kerusakan, timbul diabetes. Ususnya juga bermasalah, sulit bergerak, akibatnya menyebabkan risiko timbul kanker pada usus. Kemudian ginjalnya juga sama, risiko kanker pada ginjal. Kemudian rahim juga, kemudian juga di kandung kemih, semuanya kena masalah. Itu yang bahaya. Itu biasa terdapat pada laki-laki, ya. Kalau wanita itu lebih aman. Kenapa? Karena lemaknya numpulnya di bawah kulit. Biasanya
pada panggul ya, pinggul kaki, paha itu yang besar. Tapi kalau laki itu pada perutnya. Jadi kenapa orang-orang yang misalnya kena jantung koroner, orang yang kena jantung koroner lebih banyak pada laki-laki dibandingkan wanita itu. Betul. Oke. Nah ini dokter, kalau juga bisa dijelaskan ya, kenapa sih harus kalau lemak itu untuk laki-laki itu jatuhnya di perut dan di dada gitu, dan sedangkan untuk wanita di bawah kulit aja. Itu sebenarnya secara apa ya namanya ya dokter, kalau susunan di dalam tubuh itu kenapa sih harus laki-laki yang seperti itu sedangkan perempuan enggak? Itu karena apa sebenarnya dokter? Memang dari sononya. Jadi memang biasanya laki-laki itu umurnya lebih pendek dari wanita. Oh gitu. Lebih banyak lebih banyak apa ya, janda daripada duda. Oh gitu. Oh ya gitu ya dokter. Nah dokter, kalau tadi dokter katakan bahwa ada lemak yang menumpuk di perut, kemudian lemak yang menumpuk di dada, dan juga lemak yang menumpuk di kulit. Kecuali itu sebagai laki-laki dan perempuan, apa ada kita bisa melihat secara kasat mata bahwa laki-laki, wah dia itu sudah penumpukan lemaknya sudah dikatakan obesitas nih. Kecuali kalau kita ngelihat dia gemuk ya dokter. Apakah di sini obesitas atau penumpukan lemak yang ada di perut dan dada yang sudah banyak terlihat gemuk, atau orang yang tidak begitu terlihat gemuk pun sebenarnya ada penumpukan lemak di dada dan di perutnya? Betul. Sebenarnya paling gampang mengukur dari lingkar perut. Antara lingkar perut dengan lingkar dada itu harus lebih kecil lingkar perut dibandingkan lingkar dada. Gitu. Atau mungkin dengan menggunakan suatu alat. Sekarang banyak timbangan yang bisa mengukur visceral fat. Ya, Anda bisa beli itu mungkin harganya sekitar 300 sampai 500 ribu ada. Itu bisa kelihatan visceral fatnya, misalnya ada yang di atas 8 itu sudah tidak sehat visceral fatnya. Oke. Jadi lebih bisa mengantisipasi lebih awal gitu ya dokter kalau tahu gitu ya. Ternyata sudah harus diwaspadai. Ada juga orang yang kurus tapi perutnya buncit. Nah. Itu namanya obesitas sentral. Itu yang bahaya. Ya. Gitu. Jadi kalau orang yang perutnya buncit itu atau mungkin obesitas, risiko untuk kena penyakit macam-macam, bisa mulai dari jantung koroner, stroke, ya, kemudian juga kena diabetes, hipertensi, kemudian juga nyeri sendi, paling banyak nyeri sendi ya, kakinya sakit sendinya, kemudian juga batu empedu, sulit bernapas, kemudian juga umur pendek, karena orang-orang yang gemuk biasanya umurnya nggak panjang gitu. Kita lihat orang-orang yang 90 tahun, bisa 100 tahun, nggak ada yang gemuk. Mesti mereka cenderung langsing atau kurus gitu. Oh gitu. Ya, orang gemuk lebih mati lebih dulu lah. Oh gitu. Jadi ini yang pada gemuk pada takut nih dokter kalau dengar talkshow kita hari ini ya. Mereka langsung buru-buru pengen diet gitu. Nah jadi untuk sahabat Elisa yang mungkin saat ini sudah dikategorikan gemuk, nah ini perlu waspada ini. Nah perlu juga nanti terus ngikuti talkshow kita kali ini ya. Jadi biar tahu gimana sih cara menurunkan berat badan biar tidak gemuk, biar tidak gampang mati kata dokter tadi. Karena orang yang obesitas itu atau orang yang gemuk lebih cepat matinya daripada orang yang kurus. Nah ini kalau ada sahabat Elisa di live Facebooknya Radio Elisa FM sudah berkomentar ini Dokter Har. Namanya Pak Deanto, ada di Jakarta Barat. Kalau saya terlalu kurus pengen gemuk tapi kok susah. Oke. Bisa gampang itu. Anda bisa coba konsultasi dengan saya nanti di klinik saya di Moi, Kelapa Gading, depan lobi 4, klinik Felis. Oh, nah langsung aja ketemu Dokter Har ya. Oke. Nah deket ini karena sama-sama. Kalau Anda kurus itu jauh lebih bagus dibandingkan gemuk. Oh oke. Iya nih dokter, namanya apalagi perempuan dokter kalau sedikit gemuk gitu ya sudah di tampilannya aja udah nggak enak untuk dilihat, bingung bagaimana cara menurunkan berat badannya. Nah dokter, pernahkah di dalam kasus yang dokter tangani ada pasien yang mungkin sudah berusaha untuk menurunkan berat badan, sudah melakukan diet bermacam-macam, tetapi tetap saja habis menurunkan berat badannya turun beberapa kilo, tetapi setelah selesai karena sudah di ukuran yang dia inginkan, terus dia berhenti untuk melakukan diet, melar lagi, bahkan melarnya itu lebih
lebih tinggi untuk berat badannya dibanding yang awal. Pernahkah ada kasus seperti ini dan gimana caranya nih dokter? Banyak sekali itu kasusnya. Karena gini, nurunkan itu sebenarnya mudah sekali ya bagi saya kalau tahu caranya. Tapi mempertahankan ini yang paling sulit. Kenapa? Karena mempertahankan ini seumur hidup. Godanya banyak. Jadi banyak orang kenapa yoyo naik turun beratnya itu karena dia tidak konsisten. Setelah berhasil turun, dia kemudian balas dendam, merasa sudah diet, ya susah-susah. Sekarang waktunya untuk cheating, tapi cheatingnya kebablasan. Jadi tetap analoginya gini, kalau dulu kita pernah kuliah atau sekolah lah, SD, SMP, SMA, kan ada dulu ranking ya, ranking 1, 2, 3 misalnya. Kalau kita sudah berhasil ranking 1, juara, bukan berarti kita nggak mau belajar lagi, tetap harus belajar mempertahankan supaya ranking 1. Tapi kalau nggak mau belajar lagi ya rankingnya jadi ranking 10, 100 dan sebagainya. Itu maksudnya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya menurunkan menurut Dokter Hartu gampang, nggak juga Dokter Ajeng sudah diet luar biasa. Turunnya susah dokter, beneran dokter. Ini sampai kalau Ajeng diet nih dokter nih ya. Ajeng kalau diet oke deh beberapa 1 minggu deh, it's okay, fine gitu, nggak apa-apa. Tapi dokter beberapa hari minggu kemudian atau beberapa hari setelah 1 minggu itu bisa sakit lambung, kemudian jadi masuk angin atau apa, pokoknya badannya serasa nggak sehat gitu dokter. Akhirnya terpaksa kita mesti makan lagi, nggak diet lagi gitu dokter. Nah itu karena apa ya dokter? Karena gini, pada saat diet kadang-kadang kita makan sesuatu yang merangsang lambung kita, sehingga lambung kita bermasalah gitu loh. Jadi kita harus dietnya harus benar. Jadi gizinya harus cukup, ya, tapi kalorinya rendah dan tidak merangsang seperti pedas, asam, pahit itu dihindari. Oh gitu. Ya, minum teh, kopi dan sebagainya. Itu yang merangsang asam lambung kita tinggi. Oke. Banyak orang kadang-kadang punya mah nggak bisa dietnya bubar gitu loh. Makanya selama diet gitu harus banyak pantangannya. Kalau di tempat saya nggak boleh makan pedas, asam, pahit, terus nggak boleh ngemil, nggak boleh makan buah-buahan juga, karena buah itu manis. Iya. Ya, dan buah itu banyak vitamin C-nya. Oke. Bagus untuk kesehatan, tapi nggak bagus untuk lambung kalau Anda punya mah. Jadi kalau masih makan buah, ya sering kambuh mahnya. Oke. Jadi seperti itu ya dokter. Berarti nanti ada cara-cara mungkin yang besok hari Rabu itu ya dokter ya? Lebih detail ya dibahas di sana ya dokter? Betul. Lebih detail lagi. Dan mempertahankan bagaimana supaya kalau sudah berhasil turun, mempertahankan umur itu ada caranya, tekniknya. Dan itu kalau benar dijalankan pasti efektif. Karena saya sendiri juga melakukan itu. Nah, saya nggak pernah beratnya naik banyak, paling sekilo, maksimal 2 kilo turun lagi gitu. Jadi nggak pernah over gitu. Oke, jadi untuk sahabat Elisa yang mungkin seperti Ajeng ya up and down gitu berat badannya, sudah diet luar biasa gitu, seneng dengan penurunan berat badan, tahu-tahu melar lagi setelah bahkan kadang ini dokter enggak merubah pola makan sama sekali. Jadi pola makannya masih sama waktu kita menemukan penurunan berat badan, tapi tahu-tahu tetap aja dia nambah sendiri. Itu karena apa ya dokter? Biasanya banyak faktor. Pertama biasanya ngemil. Ngemil-ngemil dikit-dikit ya, itu menyebabkan kadang-kadang cemilan tuh kecil ya, dikit. Tapi kalorinya tinggi loh. Yang kedua, selain ngemil, yang menyebabkan berat naik adalah biasanya minum manis. Ya. Ketiga, dari makan buah kadang-kadang. Atau porsi nasinya udah dikit atau tanpa nasi, tapi lauk pauknya banyak sekali. Nah itu. Jadi itu problemnya hanya di sana aja. Jadi kita tinggal atur aja porsinya. Wah, jadi tertarik ini untuk ikutan ya besok hari Rabu nih sahabat Elisa ya, ternyata ada trik-triknya, nggak sekadar diet-diet biasa gitu ya. Kadang walaupun kita sudah browsing sebenarnya dokter, diet yang namanya diet keto atau apa itu, terus diet ini diet itu nggak boleh makan nasi, kemudian diganti dengan santan, bahkan santan dicampur dengan kopi atau apa, udah dijalanin semua dokter. Tapi pernah juga jadi rambutnya rontok dokter, kasus seperti itu pernah lakukan, rambutnya jadi rontok gitu. Nah, hal seperti ini yang mungkin besok untuk seminar di hari Rabu itu
bagaimana caranya menurunkan berat badan tetapi tidak punya efek samping yang negatif gitu ya dokter? Oh, betul sekali. Ya. Dan kita bisa beritahu caranya diet ketat ya. Seminggu itu bisa turun 4-6 kilo. Oh. Ya. Oke. Tiap hari bisa kelihatan turunnya. Jadi hari pertama, kedua, tiga biasanya turunnya paling banyak, bisa sekilo sampai 2 kilo per hari. Ya, per hari. Jadi orang semangat lihat hasilnya gitu loh. Ya. Terus sebulan bisa turun antara 8 sampai 15 kilo, tergantung berat. Semakin gemuk itu semakin cepat turunnya. Oke. Ya, laki-laki lebih cepat dari wanita karena metabolismenya lebih tinggi. Orang yang masih muda dengan yang sudah tua lebih cepat yang muda. Kemudian yang suka olahraga metabolismenya juga lebih tinggi. Jadi lebih cepat. Jadi 4 faktor itu yang menentukan. Oke. Nah ini dokter, apakah juga untuk penurunan berat badan itu tergantung kalau kita mau ikut program yang besok Rabu itu? Apakah juga ditentukan dengan usia berapa kita yang akhirnya juga menentukan nanti penurunan berat badanmu seminggu sekitar segini, mungkin sekitar 5 kilo karena usianya segini, atau usia berapapun dengan program yang nanti dijalankan apakah sama dengan berat badannya, gimana dokter? Hampir sama, cuma memang orang muda tuh lebih cepat dibandingkan yang tua. Tapi rata-rata minggu pertama bisa 4-6 kilo rata-rata. Oke, 1 minggu sudah 4-5 kilo ya? Ya, 4-6 kilo bisa. Sampai kalau gemuk sekali bisa sampai 8 kilo. Kalau di atas 1 kilo. Nah programnya seperti apa sebenarnya dokter? Boleh nggak dibocorin? Apakah kita harus mengkonsumsi obat atau triknya aja dengan yang nanti dibagikan? Tanpa obat, berobatan sama sekali. Ya. Obat. Kalau ada yang punya sakit lambung, ya mahnya parah, saya bisa akupuntur terapi telinganya gratis, pasti sembuhnya tanpa obat-obatan. Ya, kemudian juga nanti ada 2 cara diet santai, diet ketat. Kalau diet santai itu kita masih boleh siang makan nasi, pagi malamnya saya punya makanan diet khusus yang berdasarkan dari biji-bijian organik ya, alami, itu diminum pagi sama malam. Siangnya makan nasi, lauk, sayur. Itu dalam waktu seminggu pertama turun mungkin 2-3 kilo lah, itu yang santai ya. Kalau yang ketat itu hanya konsumsi makanan diet punya saya pagi, siang, malam. Itu minggu pertama bisa turun antara 4-8 kilo tadi. Tanpa nasi, lauk, sayur, hanya konsumsi itu aja. Oh gitu. Jadi saya sarankan Anda kalau coba diet ketat dulu. Jadi nanti kita berikan para peserta seminar itu sampel produknya gratis. Anda bisa minum 1 hari atau lebih, ya Anda bisa lihat penurunannya dalam waktu sehari bisa turun 1-2 kilo. Oh, ini jadi menarik sekali khususnya para wanita yang sudah bingung gitu. Sudah diet gitu. sampai nggak makan apa-apa gitu. Nah, dokter, kalau tadi dokter katakan kalau untuk diet yang ketat itu kan mengkonsumsi tadi yang di pagi, siang dan malam ya. Berarti nggak pakai makan nasi sama sekali, nggak makan sayur sama sekali gitu ya, dokter. Cuma konsumsi dari yang nanti diberikan gitu, dokter. Yang kita berikan sampelnya itu, Anda konsumsi itu aja. Pagi, siang, malam, boleh 3 kali, boleh 4 kali. Itu dijamin langsung turun 1 kilo sampai 2 kilo sehari. Itu nggak berasa lapar sama sekali, dokter? Oh, enggak sih, enggak lapar biasanya rata-rata. Jadi cara nimbangnya gini, Anda harus punya timbangan digital ya. Jadi jangan jarum. Kalau digital 1 on kelihatan gitu. Jadi caranya adalah bangun pagi, Anda kencing dulu, langsung timbang. Sebelum minum, sebelum makan. Bandingkan dengan besok paginya. Jam yang sama, bangun pagi, kencing, timbang. Langsung difoto lagi. Jadi tiap hari difoto, hasilnya kelihatan nanti. Oke, itu tadi ya berarti benar-benar nggak makan yang namanya mau diet ya, berusaha kalau lihat makanan kesukaan gitu cuman ngiler-ngiler aja gitu ya, dokter. Ya, udah sering kan makan makanan kesukaan. Ya, sekarang harus diet dulu. Benar banget, memang harus apa namanya,
harus disiplin diri ya dokter. Sudah deh, yang menyukakan itu belum tentu menyehatkan dan juga belum tentu membuat Anda jadi berat badannya turun. Nah, ayo 1 minggu ini belajar untuk makanan yang tidak menyenangkan di hati Anda, tetapi menyehatkan tubuh Anda. Rasanya enak sih, rasa coklat. Oh, rasanya coklat dokter. Iya, enak, murni coklat tanpa pewarna perasa buatan, murni coklat. Murni coklat, oke. Nah dokter, ini ada yang bertanya di live Facebooknya Radio Elisa FM ya, dari Vandiani. Aduh dokter, 3 bulan ini berat saya naik 5 kilo. Kok bisa, saya sedih banget. Bagaimana cara agar kita bisa mencoba bertahan dengan berat badan ideal, atau menurunkan berat badan dulu deh minimal. Silakan dokter. Oke, jadi gini, prinsipnya Anda seperti tadi, lakukan timbang tiap pagi. Bangun pagi, kencing, timbang. Oke? Kalau Anda mau menurunkan berat badan, cara yang biasa, Anda prinsipnya harus kalori yang masuk dengan yang keluar lebih banyak yang keluar atau lebih sedikit yang masuk, benar nggak? Nah, taunya kalori yang masuk lebih sedikit dibanding yang keluar, dari timbangan yang tiap pagi kita timbang itu harus turun tiap harinya, entah itu 1 on, setengah on, atau 2 on per hari. Ya kan? Kalau nggak turun berarti apa? Berarti porsi makan Anda masih kebanyakan. Entah ngambilnya di stop, buahnya di stop, minum manisnya di stop, porsi lauknya dikurangi, porsi nasinya juga dikurangi, dan sebagainya. Jadi misalkan Anda selama ini makannya 3 kali, Anda kurangnya jadi 2 kali. Atau kalau tidak bisa ngurangi jadi 3 kali makan, Anda tetap makan 3 kali, tapi porsi nasinya dikurangi dulu. Dari biasa misalkan Anda 1 piring, dikurangi 2 sendok, 3 sendok. Tapi lauk sayurnya juga dikurangi sebanding dengan porsi nasi. Jadi nasi habis, lauk pauk stop, sayur stop. Jangan nasi habis, masih nggak ada lauk pauk banyak, sayur banyak. Ya, sama juga bohong. Ya. Kalau itu ajeng. Jadi nasinya sedikit banget dokter karena takut gemuk, tapi lauknya tetap aja banyak dokter. Ternyata itu terjadi. Oke, ternyata itu juga jadinya namanya berat badannya nggak jadi turun gitu ya dokter ya, karena tetap aja makan banyak. Oke, dokter. Karena topiknya besok atau sekarang temanya kan obesitas dan cara awet muda. Kalau cara awet mudanya dokter, apakah nanti ada satu hal yang beda, atau dari cara menurunkan berat badan ini kita juga langsung dapatkan awet mudanya, gimana dokter? Ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi kita bisa awet muda ya. Yang pertama, ya, misalnya kita harus olahraga, ya nggak, rutin. Olahraga itu ada 2, aerobik sama latihan beban. Nah, masing-masing ini punya fungsi sendiri-sendiri. Waktu seminar kita beritahu. Kedua, kita harus punya waktu tidur yang cukup, ya nggak? Tidur cukup, yang ideal itu 7-8 jam sehari. Lebih dari 8 jam juga nggak bagus. Ternyata menurut penelitian, umur kita lebih pendek. Di bawah 7 jam juga kurang bagus, umur kita juga lebih pendek. Itu. Kemudian juga ngelola stres. Jadi kalau kita stres, itu akan memacu atau memperpendek telomer kita. Telomer itu apa? Nanti kita terangkan waktu seminar. Ya. Kemudian juga hindari rokok sama alkohol. Itu juga mengandung banyak sumber free radikal atau radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Kita bisa nanti terangkan di sana. Kemudian juga konsumsi makanan bergizi dan tinggi antioksidan, ya nggak? Jadi tinggi antioksidan itu dari buah-buahan, sayur mayur. Tapi kalau Anda masih sulitan makan sayur buah, kita bisa ada suplemennya juga. Ya. Kemudian berikutnya adalah menjaga lakukan detoksifikasi. Jadi terus kita harus dibuat bersih gitu loh. Jadi harus usahakan bisa berak tiap harinya, minimal sekali, kalau bisa paling bagus 2 kali, pagi sore. Karena kalau kita nggak bisa BAB tiap hari, biasanya usus kita kotor. Kalau kotor, risiko timbul kanker usus. Gitu. Ya, kemudian juga berikutnya kita harus jaga berat badan kita, ya, berat badan ideal. Jaga berat badan idealnya gampangnya gini, tinggi badan Anda dikurangi 100, kemudian dikurangi lagi 10% sisa, itu paling bagus. Misalkan saya tinggi 171, dikurangi 100 kan 71.
71 itu maksimal ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, dikurangi 10% dari 71. 71 kurangi 7, 64. Itu. Saya usahakan jaga berat saya di 6364. Gitu. Itu cara ideal, gampangnya seperti itu. Oke. Terus usahakan pokoknya perut Anda jangan buncit, ya nggak? Lingkar pinggang, lingkar perut dibandingkan lingkar dada harus lebih kecil lingkar perutnya. Oh oke. Kalau kayaknya enggak. Oh gitu ya dokter. Ya. Berarti misalnya nggak usah diukur dulu, sahabat Elisa juga bisa langsung lihat ya dadanya lebih lingkar perutnya sama dadanya gede mana gitu, langsung tahu aku harus diet ini harus sehat gitu ya. Dokter, kalau tadi dokter juga memberikan keterangan bahwa mengkonsumsi buah-buahan yang banyak pun berisiko juga menimbulkan obesitas. Kok bisa dokter, padahal buah itu kan banyak mengandung serat dokter? Betul sekali. Jadi orang hanya lihat seratnya, tapi nggak lihat isinya yang lain gitu loh. Dalam buah itu mengandung namanya fruktosa. Fruktosa adalah gula buah. Gula paling manis itu gula buah. Fruktosa ini ya kalorinya tinggi gitu loh, terutama yang manis-manis. Contohnya mangga ya. Mangga itu gulanya tinggi sekali. Kemudian juga misalkan durian. Juga kalorinya tinggi sekali itu. Nggak bagus untuk menurunkan berat badan. Apalagi kalau Anda makan buah sebenarnya masih oke dikit ya. Tapi kalau biasanya buah kan enak, seger. Jadi biasanya orang nambah terus gitu makan buah. Jadinya nggak mau turun-turun beratnya. Jadi problem pasien saya kalau kadang-kadang dicek tiap minggu atau tiap hari dicek, kadang-kadang langgar buah, kacau, dietnya nggak berhasil atau nggak turun. Jadi itu tadi ya sebenarnya dipikir sahabat Elisa yang terbiasa dengan mengkonsumsi buah berasa bahwa dia sudah diet gitu. Sudah diet tidak makan tapi mengkonsumsi buah, ternyata nggak benar juga gitu. Jadi besok di hari Rabu yang pastinya sahabat Elisa di pukul 18 di Hotel Grand Wahid tanggal 26 Juli dimulai dari pukul 18 ini dengan reservasi Rp100.000 per orang akan mendapatkan fasilitas snack, produk diet senilai Rp125.000 dan juga konsultasi kesehatan gratis. Ada pengobatan MAH gratis juga bersama dengan Dr. Har dan pemeriksaan mikrosirkulasi pembuluh darah. Oke, sahabat Elisa bisa menghubungi di 0813 2966 4160. Nah dokter, untuk pemeriksaan mikrosirkulasi itu maksudnya apa dokter? Jadi kita bisa melihat kondisi pembuluh darah tepi kita. Pembuluh darah tepi itu pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler itu pembuluh darah yang di mana terjadi pertukaran oksigen sama makanan antara pembuluh darah dengan sel-sel tubuh kita. Jadi kita bisa cek kondisi, lihat pembuluh darah kita masih bagus atau enggak. Yang bagus bentuknya kalau nanti pakai mikroskop khusus dengan pencahayaan yang kuat, pakai menggunakan jari tangan kelingking kita ya, dekat kuku itu kulitnya tipis. Dengan mikroskop ini diberi cairan khusus, kita bisa lihat langsung pembuluh darah kita masih bagus atau enggak. Dari pembuluh darah, bentuk pembuluh darah ini kita bisa melihat kondisi secara umum kesehatan kita. Dan juga ada kemungkinan misalkan bentuk kalau hiperplasia, jadi bentuk pembuluh darah itu seperti penjepit rambut, lurus panjang-panjang gitu. Tapi kalau dia bentuknya seperti bentuk V, ya cabang-cabang, itu risiko bisa adanya tumor dalam tubuh kita. Tumor mengalami hiperplasia namanya. Jadi risiko timbulnya misalkan polip atau miom atau kista, ya kita nggak tahu di mana, tapi hati-hati. Atau ada gangguan iskemia, kekurangan oksigen dalam tubuh kita, itu bisa bentuk seperti itu. Atau juga kita bisa lihat bentuk pembuluh darahnya jadi pendek-pendek, itu biasanya terjadi pengerasan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis, atau kemungkinan diabetes juga bisa. Jadi kita harus hati-hati. Terus dari sana juga kita lihat dari di atas pembuluh darah ini, kita lihat garisnya. Kalau bentuknya kayak gelombang itu bagus, imunnya bagus, daya tahan tubuhnya bagus. Biasanya orang yang imunnya bagus kalau masih muda atau mereka yang suka olahraga.
Gitu, kelihatan nanti semua. Oke. Jadi sahabat Dan kita Elisa bisa lihat juga lemak dari yang nempel di pembuluh darah kita itu. Jadi maksudnya kalau bentuknya tebel-tebel itu biasanya kalau nggak kolesterol, trigliserid atau LDL-nya tinggi. Dan kita bisa lihat juga kecepatan aliran darah kita. Jadi kelihatan sel-sel darah merah kita atau darah putih kita jalannya kelihatan sekali. Gitu. Ya, tanpa melukai melukai sama sekali. Wow, jadi semakin tertarik nih sahabat Elisa karena ada pemeriksaan seperti ini juga dan gratis loh. Makanya jangan lupa besok hari Rabu ya di pukul 18 untuk reservasi 100.000 saja Anda dapatkan produk aja senilai 125.000. Belum masih gratis pemeriksaan bersama dengan Dr. Har dan pemeriksaan mikrosirkulasi pembuluh darah juga. Oke, dan masih menunggu sahabat Elisa yang mau bergabung boleh di line WA-nya di 0815760262 atau di live Facebook-nya Radio Elisa FM. Setia selalu di sini di 103.9 Elisa FM.
hidup yang sehat dan bermanfaat. Inilah Bincang Sehat bersama Elisa FM. Oke, kembali lagi sahabat Elisa ya. Di siang hari ini masih bersama dengan Dr. Har di Bincang Sehat dengan satu temanya, obesitas dan cara awet muda. Oke, dan juga masih menunggu ada Bapak Sony yang akan bercerita bagaimana dia sudah tergabung mungkin ya di sini dan bisa menurunkan berat badannya. Masih ditunggu Pak Sony untuk bisa bergabung di live Zoom-nya Radio Elisa FM. Oke, kita kembali sebelum menunggu dan juga menunggu Pak Sony untuk bisa gabung. Kita kembali lagi ke Dr. Har tentang bagaimana obesitas tadi. Dokter, sebenarnya kenapa orang bisa sampai menderita obesitas? Nah, menurut saya itu biasanya pengaruh kebiasaan makan. Mungkin kalau sekitarnya saudaranya, teman-temannya hobi makan semua, otomatis juga terpengaruh ya. Oh, oke. Ya, dari lingkungan itu pengaruh sekali. Kalau di kedua ada bilang genetik, tapi menurut saya bukan genetik, hanya faktor kebiasaan itu. Oke. Nah, dokter, kalau semisal masih kecil ya dari lahir, dia sudah berat badannya itu sebenarnya sudah over gitu, sampai usia 1,5 tahun sudah gendut banget, dokter. Apakah itu bukan karena dia satu lingkungannya makan semua, dokter, dia masih di dalam perut aja sudah gendut gitu, dokter. Nah, itu karena apa, dokter? Salah orang tuanya. Waktu hamil? Bukan. Waktu lahir bayi ya paling antara beratnya ya antara 2,5 sampai 4 kiloan lah. Oke. Atau ada yang lebih sedikit. Tapi pola makan setelah itu yang memberi makan, bayi kan nggak bisa makan sendiri kan? Dia yang memberi makan siapa? Orang tuanya, iya, atau pengasuhnya. Berarti pola makannya itu yang nggak benar. Oh gitu. Iya, jadi yang disalahkan bukan anaknya, tapi siapa? Yang mengasuh atau orang tuanya. Oke. Ya nggak? Iya, benar. Oh gitu ya, dokter, karena ini anaknya kayak nggak bisa berhenti makan gitu, dokter, sampai ngelihatnya aja ngeri dia kalau mau ambil roti itu nggak berhenti. Kita udah yang gede-gede aja mau makan roti sebatas itu sudah cukup, dia nggak mau berhenti makan, padahal masih 1,5 tahun, gendut sekali, dokter. Oke, karena orang tuanya ya. Oke deh, nanti berarti orang tuanya nih mesti ditegur. Oke, sudah bergabung di siang hari ini ada Pak Sony. Selamat siang, Pak Sony. Selamat siang. Oke, sahabat Elisa. Oke, nah ini sahabat Elisa, Pak Sony akan bercerita bagaimana kesuksesan beliau mungkin ya sudah dengan program ini. Silakan Pak Sony bercerita kepada sahabat Elisa siang hari ini. Ya, terima kasih. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya berdiet menggunakan saran dari Dr. Harjanto. Jadi ini luar biasa. Saya di awal berat badannya itu 114,1. Oke. Saya sudah berusaha untuk diet dengan berbagai cara. Tapi sangat sulit. Hampir 2 bulan saya melakukan puasa, terus kemudian membatasi makan dan lain sebagainya. 2 bulan itu tidak ada perubahan sama sekali. Naik, turun, terus naik lagi. Seperti itu terjadinya. Setelah saya ketemu Dr. Harjanto dan saya mencoba untuk mengikuti pola dietnya beliau, Pak Dr. Harjanto ini, dari semula saya 114,1, di minggu pertama ini saya bisa mencapai berat 108,94, turun 5,2 kilo dalam 1 minggu. Ini luar biasa. Oke. Ya. Terus minggu kedua turun 2 kilo, minggu ketiga 1,1 kilo, minggu keempat 1,1 kilo. Jadi 4 minggu ini total, ini hari keempat minggu saya, pas hari Selasa ini, turunnya 9,4 kilo. Jadi 4 minggu itu. Jadi kalau 1 bulan besok itu mungkin bisa genap 10 kilo seperti yang di targetnya Dr. Harjanto. Minggu pertama, minggu kedua saya dietnya, minggu pertama agak ketat, minggu kedua
Begitu. Nah, terus minggu berikutnya saya memang dietnya diet santai. Karena saya memang enggak ini ya apa namanya kepingin enggak terlalu cepat banget, tapi ya target 10 tercapai. Target yang kita Dr. Hartanto untuk 1 bulan 10 kilo akhirnya tercapai. Oke. Tapi hal-hal yang sangat saya rasakan setelah saya mengikuti program diet ini luar biasanya, vitalitas tubuh saya itu semakin hari semakin membaik. Ibarat kata itu saya tuh dicas kembali, tubuhnya dikembalikan ke kondisi 10 tahun lebih muda. Ini luar biasa seperti itu. Saya yang biasanya gampang sakit-sakitan, biasa ini saya di mobil itu selalu sedia vitamin C, kemudian obat tolak angin, kemudian obat mah. Itu selama saya melakukan diet tidak pernah saya sentuh itu. Saya sakit mah itu saya pikir nanti mah saya akan kambuh dan lain sebagainya. Ternyata sakit mah saya malah sembuh. Ini luar biasanya. Ini menjadi hal yang sangat hebat, ajaib buat saya. Karena saya yang biasa sering capek-capek, akhirnya juga berkurang rasa capeknya. Terus saya biasa ngos-ngosan. Artinya kalau ngomong gini aja saya biasanya ngos-ngosan. Apalagi naik turun tangga, wah ngos-ngosan sama sekali. Itu sudah tidak ngos-ngosan lagi. Sakit-sakitnya sudah berkurang, tidak ada rasa ini keluarnya. Ini luar biasa. Dan yang terpenting daripada itu semuanya, membuat pribadi saya lebih disiplin. Artinya yang biasa saya makan macam-macam, melihat itu saya kepengen dan lain sebagainya, sudah tidak ada rasa kepengen. Saya mau mulai mendisiplinkan diri untuk melakukan olahraga. Karena saya melihat setelah saya melakukan ini, saya merasa ini jauh lebih sehat, jauh lebih bagus, jauh lebih lebih fit lagi kondisi tubuh saya. Ini membuat saya lebih semangat lagi untuk menjalani hidup, untuk harus sehat terus-menerus. Ini luar biasanya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Oke, untuk Pak Sony ya, menjalankan program ini, apakah juga ada satu kayak mungkin motivasi yang diberikan dari Dr. Har atau mungkin timnya gitu untuk terus ayo bertahan untuk bisa mencapai akhirnya penurunan berat badan ini, atau hanya mengkonsumsi aja yang dikasihkan Dr. Har sudah cukup, atau ada pendampingan terus gitu Pak Sony, gimana ceritanya? Motivasi awal saya memang saya awalnya lutut saya sakit. Lutut saya sakit, tulang ekor saya sakit untuk duduk. Ketika saya ke dokter disarankan untuk mengurangi berat badan. Saya agak frustasi ketika saya berusaha untuk turun berat badan tapi tidak tercapai terus. Akhirnya motivasi saya kuat setelah saya mulai merasakan penurunan ini, dan setelah ini lutut saya sudah mulai saya latih untuk pergerakan. Nah ini mengurangi kondisi kesakitan di lutut itu mulai berkurang. Ini motivasi awal saya seperti itu. Terus kemudian saya pernah membaca di tagline itu, ternyata memang sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal. Saya leaflet itu ternyata untuk mengobati lutut itu 60 juta. Mengobati jantung ratusan juta. Ini apa salahnya saya mencoba untuk diet walaupun kelihatannya mahal. Orang melihat kelihatannya mahal, 40.000 satu saset. Apa nggak mahal itu? Saya rasa ini sangat murah. Dan orang yang seperti saya mobilitasnya tinggi, itu tidak mungkin saya mengkonsumsi produk selain ini.
karena ini hanya pengganti makan. Artinya kalau mungkin orang lain, ya saya ganti ini itu, diganti seperti Dokter Janto tadi mengatakan pakai sayuran, pakai buah-buahan, kan kita nggak bisa ngitung kalorinya berapa. Iya. Tapi kalau sudah pakai 1 saset ini, sudah dihitung kalorinya berapa, vitaminnya berapa, dan dipastikan kita tidak akan lemes dan tidak akan rasa lapar. Ini yang membuat saya ini harus dicoba. Dan ketika saya coba, manfaatnya jauh begitu ajaib ibaratnya. Iya. Ya, sahabat Elisa, yang pastinya memang dengan penurunan berat badan ya, karena Ajeng juga pernah merasakan yang namanya agak sedikit gemuk gitu. Dan saat turun berat badannya itu rasanya ringan, pekerjaan jadi cepat dikerjakan, tidak ngantuk-ngantukan gitu. Nah ini juga Pak Sony, di mana sebenarnya ada hal yang memotivasi Pak Sony untuk terus mau melakukan program ini. Nah, untuk Dokter Har ini, dokter, apakah nanti setelah Pak Sony sudah di berat badan yang ideal, yang menurut Dokter Har seberapa berat badannya Pak Sony dengan tingginya tadi ya, berat badan ideal, apakah juga harus terus mengkonsumsi yang tadi dokter sarankan dengan pola yang sama, atau bagaimana caranya, atau mungkin dengan berhenti mengkonsumsi atau masih mengkonsumsi tetapi beda cara penyajiannya? Gimana dokter, silahkan. Ya, jadi kita nggak tergantung ya, itu hanya untuk menurunkan aja. Untuk maintenance boleh pakai, boleh nggak. Jadi kalau kita bisa dengan pola makan biasa, ya, karena gini, kalau kita sudah biasa diet dengan diet ketat atau diet dengan cara yang kita ajarkan nanti, lambung kita akan mengecil. Kalau lambung mengecil, itu makan dikit pasti kenyang. Dipaksa mual, dipaksa bisa muntah gitu loh. Jadi kita membentuk kebiasaan baru. Kebiasaan dari sebelumnya makan banyak, ya kalau nggak makan banyak nggak kenyang. Kebiasaan yang biasanya dulunya sering ngemil-ngemil, jadi nggak ngemil. Kebiasaan minum manis, jadi nggak manis. Ya, itu kalau sudah terbentuk kebiasaan yang baru, itu akan mudah sekali kita menjaganya gitu loh. Cuma ya itu, jangan tergoda-goda lagi. Jangan ngambil dikit-dikit, mulai naik-naik, main banyak, melar lagi nanti. Oke. Nah, untuk Pak Sony nih, Pak Sony berarti nggak ngambil sama sekali, atau apa makanan yang selama ini sekarang ditinggalin Pak Sony? Kalau dulu ternyata ini makanan yang membuat aku gemuk, itu berarti apa yang ditemukan Pak Sony sekarang? Ya, ngemil itu sudah menjadi rutinitas saya. Setiap nonton TV, setiap di mobil, atau perjalanan, itu saya selalu bawa camilan. Nah sekarang ini karena saya sudah nggak ada rasa ngantuan, ibaratnya saya di mobil sudah nggak ada camilan lagi. Jadi rasa ngantuk sudah hilang, jadi nggak ada alasan lagi untuk saya ngemil. Dan ketika saya nonton TV juga tidak ada keinginan untuk nyemil apapun. Saya selama diet ini baru ketemu nasi baru sekali memang. Sekali itu pun sedikit, gara-gara ya memang pas ada acara ya, itu membuat saya ya berbuka sedikit lah ibaratnya. Dan itu sudah artinya hidup ini jadi lebih enak. Artinya seperti yang disampaikan Dokter Janto, itu membentuk kebiasaan baru, yang kita setiap kali lakukan kebiasaan ini berulang kali kita lakukan, dan sudah menjadi suatu kebiasaan, membentuk sebuah karakter makan kita gitu. Kita melihat makanan itu sudah tidak ada rasa kepengen dan lain sebagainya. Dan itu memang membuat hidup itu lebih simpel. Yang biasa kita selalu berpikir, habis ini kita mau makan apa ya? Habis kita perjalanan ke suatu kota, ini kita mau kuliner apa? Mikir. Di sini sudah tidak ada pikiran mau makan apa, mau kepengen apa, ya sudah, makanya ini aja. Ini lebih menyehatkan, pikir aku seperti itu. Itu ya, sudah menjadi mindset saya sekarang ini. Begitu Mbak ceritanya. Oke, terima kasih Pak Sony ya sudah berbagi cerita untuk semua sahabat Elisa yang mungkin saat ini juga seperti Pak Sony kepingin menurunkan berat badan tapi susah gitu. Dan terima kasih Pak Sony sudah bergabung di siang hari ini dengan temanya obesitas dan juga cara awet muda. Oke, kita kembali lagi ke Dokter Har.
Dokter Har, kalau kita kepengen awet muda nih dengan produk yang nanti atau yang sudah dikonsumsi untuk menurunkan berat badan tadi, bagaimana caranya bisa jadi awet muda? Ya, jadi ya banyak faktor seperti tadi saya bilang ya. Untuk awet muda salah satunya adalah berat kita harus ideal atau cenderung kurus lebih bagus. Orang ternyata gini, menurut penelitian pada saat kita ngurangi makan, ngurangi kalori, atau mungkin ngurangi karbo ya, atau puasa lah, atau diet, itu ternyata memacu hormon pertumbuhan kita, growth hormone. Oke. Jadi pada saat kita usia 25 tahun ya ke atas, itu kadar growth hormone kita atau hormon pertumbuhan kita sudah mulai menurun. Oke. Itu jantung kita juga mulai kekuatannya juga menurun. Nah, pada saat kita puasa atau diet, ya itu akan growth hormone kita juga naik. Jadi kita lihat orang-orang zaman dulu yang suka bertapa, itu kan jarang makan, kurus-kurus, tapi umurnya bisa panjang-panjang gitu loh. Itu salah satunya karena gitu. Jadi orang yang langsing kurus, umurnya jauh lebih panjang dibandingkan kalau dia gemuk. Ya, tapi tapi Dokter Har, kalau perempuan ini ya terlalu kurus juga jadi ini deh terlihat tua, dokter pipinya kalau terlalu masuk gitu, dokter. Gimana itu, dokter? Ya, itu tinggal pilihan. Kita lebih mementingkan penampilan muka atau umur panjang. Oh, sekarang Ajeng tahu. Berarti maksudnya awet muda di sini bukan berdasarkan mukanya jadi terlihat awet muda, tetapi ini ya di dalamnya atau peredaran darahnya jadi muda karena lancar gitu, nggak tersumbat gitu ya, dokter ya? Betul sekali. Jadi kita lebih mementingkan bukan hanya penampilan luar ya, tapi kondisi kesehatan secara menyeluruh. Umur kita jadi lebih panjang, lebih sehat, nggak banyak penyakit. Nah, ada plus minusnya. Ya. Untuk awet muda harus bahagia, itu gimana, dokter? Betul. Jadi kalau orang stres, itu akan memacu telomer kita jadi pendek. Telomer itu ujung dari kromosom gitu. Dan pada saat orang stres itu terbentuk hormon kortisol. Kalau hormon kortisol terbentuk, itu banyak macam-macam reaksi dalam tubuh kita yang nggak bagus untuk kesehatan kita. Kalau kita happy, itu hormon endorfin juga tinggi gitu loh. Jadi memang kita jangan stres-stres, hidup untuk dinikmati, bukan untuk disesali. Benar banget. Ada masalah pasti ada masalah, tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu yang paling penting. Nah, jadi ini dokter jadi kepengen ngulik deh acara di Grand White besok itu. Di sana akan diberi ilmu apa saja sih, dokter? Terserah, tergantung dari permintaan audiens saya. Gitu. Kalau nggak ada waktu, Anda mau tanya apapun, selama saya bisa jawab, saya jawab. Tapi prinsipnya kita akan fokus tentang obesitas dan cara awet itu. Nah durasinya berapa lama, dokter? Mungkin 1 jam sampai 2 jam, ya, makanya gitu. Tapi nanti setelah itu Anda mau tanya jawab lebih panjang, Nah, untuk target usia, dokter, yang untuk mengikuti seminar besok tidak dibatasi atau hanya untuk usia berapa saja? Gimana, dokter? Tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Usia boleh. Jadi sahabat Elisa kembali diingatkan ya bahwa besok di hari Rabu ada seminar di mana sahabat Elisa bisa mendapatkan untuk mengatasi obesitas dan juga cara awet muda. Dengan reservasi hanya Rp100.000 saja Anda mendapatkan fasilitas ada snack, kemudian produk diet senilai Rp125.000, konsultasi kesehatan gratis, pengobatan MAH gratis, pemeriksaan mikrosirkulasi pembuluh darah gratis. Nah, sahabat Elisa bisa hubungi di 0813 2966 4160. Dokter Har, apalagi yang mau ditambahkan, dokter? Silakan. Seminarnya tanggal 26 ya kalau nggak salah ya. 26 Juli ya. Bukan besok berarti ya. Sahabat Elisa, 26 Juli maksudnya di sini, ternyata bukan besok, tapi Rabu tanggal 26 Juli. Apalagi dokter yang mau ditambahkan sebelum kita akan menutup jumpa kita? Mungkin masih ada pertanyaan nggak dari audiens? Sebentar, Ajeng cari dulu di line WA-nya Radio Elisa FM.
Nah, dokter, biasanya ada satu pertanyaan ini. Sampai berapa lama kita atau sampai habis berapa produk untuk bisa menurunkan berat badan ideal? Rata-rata. Rata-rata ya. Tergantung Anda pengen turun berapa kilo dulu. Oke, kalau jadi, misalnya itu bentuk pouch ya. Satu pouch itu 16 saset. Jari 3 kali. Jadi untuk 5 hari lebih 1 kali minum. Satu pouchnya. Di seminggu pertama Anda bisa turun 4-6 kilo. Setelah itu sekitar 2 kilo sampai 2,5 kilo per minggunya. Per minggunya gitu ya dokter. Ya, jadi banyak kadang-kadang orang beranggapan nggak apa-apa saya gemuk atau obesitas, yang penting sehat. Sehat. Ya kan? Tapi menurut saya nggak ada orang gemuk itu sehat. Iya, benar banget. Luarnya sehat ya, tapi dalamnya itu nggak sehat gitu loh. Masalahnya kita nggak bisa lihat kondisi dalam tubuh kita. Organ-organ kita nggak bisa bilang kalau saya menderita gitu loh. Iya, benar. Iya. Ya. Nanti jadi berarti di seminar nanti sahabat Elisa juga akan dikasih satu wawasan atau pengetahuan agar kita lebih tahu detail lagi tentang masalah kesehatan ini. Untuk Pak Sony nih, Pak Sony paling berat menjalani program diet ini apa Pak Sony? Hari pertama atau apa yang membuat paling berat rasanya harus bertahan tapi nanti berhasilnya? Paling berat yang dialami apa ini Pak Sony? Ya. Untuk program diet ini, karena saya sudah terbiasa puasa ya, saya nggak begitu banyak mengalami kesulitan. Hanya di awal-awal saja kita merubah ngemilnya ini menjadi tidak ngemil, itu sangat sulit. Caranya merubah. Jadi sekarang ini saya merubah mood daripada food itu lebih sulit. Artinya gini, saya tuh sebenarnya nggak kepengin, tubuh saya nggak kepengin makan ini. Saya kalau nahan lapar masih bisa, tapi mood saya kepengin makan. Jadi ada camilan tuh kepengin makan, ini yang sulit. Artinya ya mood saya tuh sebenarnya kepengin makan, tapi ya sebenarnya nggak lapar-lapar banget itu, karena sudah terbiasa menahan lapar. Itu aja yang sulitnya adalah di pikiran kita. Kalau kita bisa merubah atau menghilangkan pikiran jangan makan, jangan nyamil itu bisa. Rata-rata adalah di camilan kalau saya. Kalau makanan saya udah nggak kepingin. Ada kadang-kadang di situ istri saya lagi goreng tempe atau goreng sesuatu, kepengen nyomot satu, gitu, nggak boleh. itu sebenarnya hanya seperti itu. Nah ya benar banget. Ini memang ngemil itu sesuatu yang mempesona gitu untuk orang-orang yang sudah memiliki berat badan lebih ya. Apalagi ngemilnya gorengan itu sangat mempesona. Gitu. Sebelum ada closing statement untuk Dokter Har, silahkan Dokter. Ya, jadi prinsipnya adalah kita hidup itu bukan hanya untuk makan, ya, makan untuk hidup. Jadi kita lebih mementingkan jangka panjang kesehatan kita. Kita kerja keras, ya, cari uang, bisa mendapatkan uang banyak. Tapi kalau mati muda ya percuma. Atau kita kaya raya, tapi banyak penyakit, kena diabetes, kena jantung, kena macam-macam. Oleh dokter nggak boleh macam-macam makan, ya. Juga nggak bisa menikmati hidup, benar nggak? Benar. Jadi kita tetap prinsipnya boleh makan enak, ya, tapi porsinya yang diatur. Sedikit. Ya luar biasa sekali ya kesempatan siang hari ini di perbincangan sehat bersama dengan Dr. Harjanto ya, tentang obesitas dan cara awet muda, juga dengan Pak Sony yang tadi sudah memberikan satu ceritanya beliau bahwa sudah bisa menurunkan berat badan hanya dalam beberapa minggu saja. Untuk semua sahabat Elisa, terima kasih untuk kebersamaannya, juga Dr. Har dan Pak Sony, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Ya. Terima kasih. Dan sahabat Elisa, setia selalu di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station.